Yo, what's up guys, welcome back to my channel Junior 009. Dan hari ini gue bakal ngebahas salah satu motor gue lagi ya. Motornya tuh ada di belakang kamera, jadi nanti bakal gue kasih lihat motornya itu apa. Tapi kalian bisa tebak gak sih kira-kira gue mau ngebahas motor apa kali ini? Jadi biar gak penasaran, mending langsung aja masuk ke bumper dan kita mulai videonya. Hari ini kita bakal ngebahas tentang dia lagi ya. Dia lagi ya. Siapa lagi kalau bukan si Shiro alias CBR 2,5 gua. Atau kalau dari kodenya ini adalah CBR K33. Kalian harus ingat-ingat kode tersebut ya, CBR K33. Karena di video kali ini gue bakal banyak nyebutin kode-kode tersebut ya. Karena di video kali ini gue bakal nunjukin ke kalian apakah perbedaan antara CBR K33 dengan CBR K45. Soalnya banyak teman-teman yang belum tahu nih bedanya tuh sebenarnya apa sih antara CBR K33 sama CBR K45. Jadi langsung aja kita masuk ke perbedaan yang pertama. Nah, perbedaan yang pertama itu ada di lampu depannya ya. Ya, kalau kalian lihat di sini nih, ini lampu depannya tuh mirip banget secara penampilan sama si CBR K45 karena dia sama-sama dual kin eyes, terus bentuk-bentuknya mirip-mirip sama siluetnya CBR 1000. Dan ya ini mirip banget. Terus bedanya tuh di mana? Bedanya itu dari fungsinya. Kalau si CBR K33 itu dua lampu ini memiliki fungsinya masing-masing. Lampu yang ini yang sebelah kanan itu fungsinya untuk lampu dekat atau lampu malam, sementara lampu yang sebelah kiri itu fungsinya untuk lampu jauh. Dan itu sudah berlaku dari dia lahir ya guys ya. Jadi dua lampu ini sudah di split fungsinya untuk masing-masing fungsi tersebut. Dan kalau kalian gak percaya nih bakal gue tunjukin. Kita onin dulu. Kok mati ya? Oh iya, switchnya belum gue nyalain. Nah, seperti inilah kira-kira tampilan CBR K33 kalau kondisinya standar. Itu lampunya harusnya halogen, cuman udah gue ganti jadi LED. Dia memang picek ya guys ya, jadi yang nyala cuman sebelah doang. Yang sebelah lagi tuh nggak akan bisa nyala kalau cuman pakai lampu deket doang. Ini gue tunjukin ke kalian ya. Ini kalau lampu deket gue matiin. Terus gue coba nyalain lampu jauh. Ini switch lampu jauh nih. Tuh. Yang nyala cuma sebelah kiri doang. Karena memang fungsi mereka berdua itu beda. Yang kanan itu lampu dekat, yang kiri lampu jauh gitu. Jadi meskipun lampu dekat gue nyalain dan lampu jauh nggak gue nyalain tuh nggak masalah. Ataupun sebaliknya, lampu jauhnya gue nyalain, lampu dekat gue matiin, itu juga nggak masalah. Karena mereka berdua ini adalah lampu yang independen, nyalanya sendiri-sendiri. Nah, bedanya sama si K45 adalah kalau K45 itu dia nyalanya dua-duanya langsung nyala dari pertama kali di kontak. Jadi istilahnya tuh gini. Lampunya K45 itu dua-duanya punya bohlam lampu dekat dan lampu jauh. Jadi semenjak kalian on si kontaknya itu dua-duanya bakal langsung nyala. Dan kalau kalian pencet lampu jauh maka dua-duanya bakal berubah jadi lampu jauh. Itulah merupakan perbedaan dari si CBR K33 dengan CBR K45 yang pertama. Nah, ini adalah perbedaan yang kedua dari CBR K45 dengan CBR K33, yaitu dari si speedometernya. Memang secara looks atau secara tampilan mirip banget atau bisa dibilang sama ya, bentuknya seperti ini. RPM-nya ada di atas, terus di bawahnya ada indikator digital, di pinggir sini juga ada indikator-indikator. Namun kalau kalian detail ya anaknya ya, kalian bisa lihat kalau di sini RPM-nya K33 itu sampai 12.000 doang. Sementara untuk CBR K45 kalian bisa lihat nih, dia RPM-nya sampai 13.000 ya. Dan itulah yang menjadi perbedaan antara CBR K33 dengan CBR K45 dari segi instrumen clusternya atau speedometernya. Ya, memang sih kalian harus ngelihat secara detail gitu. Ini RPM-nya sampai berapa nih? Oh, kalau 12.000 berarti K33, kalau 13.000 K45. Hanya orang-orang yang bisa detail ngelihatnya yang bisa tahu kalau perbedaannya tuh sampai segitunya loh gitu. Nah, perbedaan lainnya juga ada di indikator ABS ya, nih yang nyala. Itu hanya dimiliki oleh CBR K33. Sementara untuk CBR K45, karena semua variannya itu nggak ada yang berkode ABS atau tidak memiliki ABS, maka CBR K45 manapun itu nggak akan ada indikator ABS-nya. Cuman K33 doang yang ada indikator ABS-nya. Itu pun di versi motor yang ABS. Lanjut, kita masuk ke perbedaan yang ketiga.
Nah, untuk perbedaan yang ketiga, ini kita turun sedikit ke bawah. Di sini ada kunci dan rumah kunci ya, yang berbeda antara K33 dengan K45. Kalau Saber K33 ini seperti yang bisa kalian lihat tuh, kuncinya kecil, simple, cuman ada anak kunci sama pegangannya doang. Terus rumah kuncinya juga cuma bulat dan di tengahnya ada lubang kuncinya doang. Ya, gini doang lah, simple banget lah si Saber K33 ini. Sementara untuk Saber K45, ini fotonya seperti ini. Itu dia lebih safety lah ya bisa dibilang ya, karena dia ada rumah kuncinya itu pakai shutter key lock kalau nggak salah namanya. Jadi dia tuh bisa dikunci, bisa ditutup si lubang kuncinya pakai magnetik gitu. Dan kuncinya juga dia ada kunci magnetik juga yang buat ngebuka si shutter key tersebut. Jadi itulah perbedaan antara kunci kontaknya Saber K33 dengan Saber K45 gitu. Lanjut ke perbedaan yang keempat. Nah, buat perbedaan yang keempat itu ada di switch-nya ya guys ya. Switch kanan dan juga switch yang kiri. Kita mulai dari switch yang kanan dulu. Ini kalau kalian lihat, switch kanannya Saber K33 itu punya dua tombol, yaitu tombol start sama tombol cut off engine. Ini memang terlihat sudah ganti karena gua ganti gas spontan. Cuman kalau misalnya belum ganti gas spontan, itu switch kanannya seperti ini. Tetap ada kill switch-nya guys ya. Jadi buat kalian ya yang bilang kalau kill switch gue ini bikin-bikinan, itu hati-hati loh. Ini beneran, ini asli bawaan Honda. Cuman gue ganti doang jadi merek KTC. Sementara untuk Saber K45 itu cuman ada satu tombol di switch sebelah kanan, yaitu cuma tombol start doang. K45 tuh nggak punya yang namanya kill switch ini ya. Jadi itulah perbedaan dari si Saber K45 dan Saber K33. Sekarang kita geser ke sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini lebih terlihat jelas ya, karena gue masih menggunakan switch standar, dimana masih ada lampu sen di bawah, klakson di tengah, dan switch lampu dekat jauh di atas. Sementara untuk K33 itu memiliki tambahan satu switch lagi, yaitu ini. Switch pass beam namanya, atau switch buat ngedim. Dia bisa dioperasikan pakai jari telunjuk biasanya, dan fungsinya ini adalah untuk ngedim atau buat nembak lampu jauh. Fungsinya itu kira-kira seperti inilah. Kalian lihat ya jari telunjuk gue nih, sama lihat di depan sana. Nah, itulah kira-kira fungsinya si pass beam. Kalau kalian pencet dia lampu jauhnya nyala, kalian lepas dia lampu jauhnya mati. Gitu. Dan si pass beam ini, switch ini itu cuman ada di Saber K33. Sementara Saber K45 dia tidak memiliki switch pass beam tersebut. Cuman anehnya ya, di si bunga itu kan Saber Pego juga, dan dia kodenya itu adalah Saber K45G kalau nggak salah. Itu dia udah punya loh switch pass beam kayak gini, tapi di K45-nya nggak ada. Ya kasihan lah yang punya K45 ya. Haha. Sekarang kita lanjut ke perbedaan yang kelima ya. Di perbedaan yang kelima ini adalah perbedaan yang harusnya terlihat dari jauh, tapi tidak bisa kelihatan bedanya kalau kalian cuma lihat dari jauh doang. Kalian harus benar-benar merhatiin. Dan ini cuma informasi aja ya. Perbedaan yang kelima itu adalah dari bodinya. Loh, kan padahal bodinya ini yang bikin mirip antara K45 sama K33. Memang betul bodinya yang bikin mirip antara mereka berdua. Tapi ada beberapa part body yang dimana Saber K33 ini beda sama si Saber K45. Yang pertama adalah part body dari si cover depannya ya guys ya. Secara sekilas memang cover depannya ini mirip banget. Dari tempat lampunya, visornya, dan lain-lain itu mirip banget. Namun percayalah sama gue, ini adalah cover yang berbeda dari K33 dan K45. Bedanya itu ada di dalam ya. Jadi kalau di tameng depan ini dia ada kayak pegangan buat visor. Jadi waktu itu gue sempat beli visornya K45 karena gue pikir gue beli visor K45 aja buat gue tempelin di K33. Soalnya cover depannya sama nih, gue pikir seperti itu. Ternyata ada beberapa part di dalam yang buat megangin si visor itu berbeda bentuk atau berbeda ukuran antara Saber K33 dengan Saber K45. Itulah yang menjadi perbedaan dari si cover depan. Sekarang kita turun ke bawah sedikit, karena di bawah sini ada yang berbeda juga. Yang berbeda selanjutnya dari Saber K33 dengan Saber K45 adalah dari si undercowl-nya. Kalian ngambil patokannya gini aja. Lu lihat tuh baut, kita ukur panjangnya antara baut ke bodi belakang. Itu panjang banget guys. Dan antara baut sini ke bodi bawah itu masih ada ruang panjang.
Sementara kalau misalnya si K45 itu kalian bisa lihat sendiri kayak lebih pendek gitu nggak sih antara baut dengan bodi belakang sama baut ke bodi bawah itu tuh jaraknya tipis. Dan mungkin itu juga yang membuat kayak CBR K45 tuh lebih jangkung. CBR K45 tuh ground clearance-nya lebih tinggi daripada si CBR K33 karena undercoil-nya itu CBR K33 lebih besar dari CBR K45. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan ke-6 atau perbedaan yang selanjutnya dari CBR K33 versus CBR K45. Tak lain tak bukan adalah dari si kaki-kakinya. Ya, kaki-kakinya udah jelas beda karena dia 2,5. Dia harus menggunakan kaki-kaki yang lebih kuat untuk membopong mesin yang lebih besar dan tenaga yang lebih besar juga. Kita lihat dulu dari ban depan ya. Dari shock breaker depan dulu deh kita bahas. Shock breakernya K33 itu lebih besar daripada CBR K45. Kalian bisa lihat kalau lihat dari segitiga atas. Nih, diameter as shock breaker depannya K33 itu memiliki ukuran 37 mm. Sementara untuk K45 itu kalau nggak salah 31 mm. Dan itu beda banget, dan itu beda lebar banget gitu loh. Bedanya sekitar 6 mm. Dan itu cukup besar. Dan itu menjadikan CBR K33 ini memiliki kaki depan yang cukup tebek alias cukup keker. Dan karena memiliki shock breaker yang lebih besar, maka dia tuh jaraknya lebarnya lebih lebar sedikit ya kalau kita lihat dari depan. Dan dia juga bisa mengakomodir velg yang lebih lebar. Velg yang digunakan oleh CBR K33 ini menggunakan velg depan ukuran 275. Kalau kita bandingin sama CBR K45 itu dia menggunakan ukuran velg depan di angka 2,5. Sehingga si CBR K33 ini mumpuni untuk menggunakan ban yang lebih besar. Lanjut lagi di kaki-kaki depan, ini ada yang berbeda yaitu dari segi cakramnya. Di sini cakramnya bisa kalian lihat ya. Kalau cakramnya 2,5 atau K33 itu kayak two piece gitu ya guys ya. Ada part yang warna silver, ada part yang warna hitam. Di tengah-tengahnya kayak ada kancingnya gitu. Sementara untuk yang K45 itu dia kayak full silver doang, langsung dibaut ke pelek tanpa adanya part yang hitam-hitam atau kancing-kancingnya gini. Sehingga bisa dibilang kalau yang 2,5 atau K33 ini dia kayak semi-semi floating gitulah. Keren gitu, kelihatannya padet banget. Terus kalau dari kaliper juga dia bentuk kalipernya beda. Harusnya juga dari speknya juga beda karena dia harus menghentikan lajunya motor 2,5 yang powernya lebih besar dari motor Peugeot. Sekarang kita lanjut ke belakang, kaki-kaki bagian belakang. Nah, ini dia view yang paling gue suka dari motor gue. Karena kalau dilihat dari belakang tuh semok banget gitu loh ya. Bodinya itu lebar. Terus ditambah kaki-kakinya juga gede banget. Dan ini bikin motor gue jadi semok dan keker banget deh. Itu gue suka banget. Kenapa bisa semok dan keker seperti ini? Ya karena jelas kaki-kakinya beda. Kaki-kakinya lebih besar dari CBR K45. Kita mulai dari ukuran velgnya ya. Velg belakang si CBR K33 ini menggunakan velg ukuran 4 inci. Sehingga dapat mengakomodir ban yang cukup besar. Di sini gua aja pakai 150. Jadi kelihatannya keker banget gitu kan. Dan itu keren banget. Sementara untuk CBR K45 dia menggunakan ban belakang ukuran 3,5 inci. Lebih kecil setengah inci dari si CBR K33. Nah, masih di bagian belakang ya. Kalau kalian perhatiin lebih detail lagi nih di sini di bagian nap gear itu ada yang berbeda antara nap gear CBR K33 dengan CBR K45. Kalau CBR K33 tuh ya, nap gearnya tuh kayak keluar gini loh guys. Jadi antara gear sama velg itu kayak gearnya tuh di dalam velg gitu loh. Jadi ada besi nih yang di luar ini. Ini khusus K33. Kalau misalnya CBR K45 itu nap gearnya tuh kayak mendelep ke dalam gitu loh. Jadi gearnya itu ada di yang paling luar. Dan itu yang terlihat jelas banget apalagi kalau lagi di jalan. Kalian bisa lihat perbedaan K33 dengan K45 dari si nap gearnya ini. Nah, perbedaan yang terakhir antara CBR K33 dengan CBR K45 itu adalah knalpotnya. Namun bukan yang ini ya, ini aftermarket ya, jangan disamain. Yang gua omongin adalah knalpot standar dari K45 dan K33. Kalian bisa lihat di sini. Kalau knalpotnya K33 itu gede ya guys ya. Dia full chrome. Terus kalau knalpotnya K45 itu lebih kecil, lebih slim. Dan dia kayak ada covernya gitu. Dan itulah yang menjadi perbedaan antara CBR K33 dengan CBR K45 dari segi knalpotnya. Knalpot K33 pokoknya gede banget lah. CBR yang K45 itu knalpotnya lebih kecil, lebih slim gitu.
Nah, jadi itulah beberapa perbedaan yang bisa gue jelasin ke kalian antara CBR K33 atau CBR 2,5 atau Shishiro ini dengan CBR K45 atau CBR Pego. Jadi buat kalian nih yang ketemu motor-motor jenisan kayak gini di jalan, itu kalian jangan salah lagi ya buat nebak motor apa itu. Karena tadi udah gue jelasin bedanya itu ada di mana. Jadi kalian harus bisa langsung nebak. Oh, ini K33. Oh, ini K45. Oh, itu K33. Oh, ini K45. Gitu ya. Karena kalian udah nontonin video gue, oke? Terima kasih semuanya yang udah menonton video gue kali ini. Jangan lupa di subscribe ke channel gue kalau kalian belum subscribe. Like video ini kalau kalian suka. Share ke teman-teman kalian, para pengguna CBR K33 nih kayak gue. Ataupun pengguna CBR K45. Supaya mereka tahu bedanya antara motor mereka dengan motor mereka yang lain. Buat kalian yang mau komentar di bawah juga boleh. Ataupun kalian yang tahu nih misalnya bedanya K33 dengan K45 yang lain. Yang belum gue sebutin, langsung aja komentar di bawah. Segitu aja yang bisa gue sampein. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Gue Junior cabut dulu and bye-bye.